Abang kok andi otang gini aja kekakasan saya nganang kok mari belajar kapi udah dibayar semua ada utang masih bilang ada, emang kacau. Dah aku tak mau bayar bang, biar ada utang gitu. Iri, kalau ada utang, kalau tak ada dibayar, biar sembahyang. Kalau tidak terima, payah yang mau masuk surga. Allah, astagfirullahaladzim. Kini dan kok sekejap, ya Allah. Kena mimpi. Ada yang kena tanya kalau berotang. Ya Allah. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Tidak baik. Assalamualaikum. Kata Bang Sabri. Alhamdulillah, baik. Saya kira tadi itu Pak Ustaz tidak ada. Jadi saya tuh nelpon tidak aktif. Sehingga juga lah saya kesini jadi sama Pak Ustaz sudah. Ada, alhamdulillah. Memang sore ini tak keluar Pak Sabri, ada di rumah. Jadi hari ini tidak kemana-mana Pak Ustaz? Tidak usah mau lihat, Pak Sabri. Iya di rumah. Ini Pak Ustaz, saya itu ada dilema atau ada ya ingin ditanyakan dengan Pak Ustaz Iya. tentang ini utang. Saya itu kadang-kadang lupa soal utang. Apa sih ini tentang di agama Islam itu tentang utang yang lupa atau sengaja tak dibayar gitu. Karena saya takut nih Pak Ustaz, karena saya pernah ada mimpi gitu. Iya Mas Sabri. Tentang utang ini dalam agama memang ada diperketat dan juga ada ketat. Soalnya di dalam Al-Quran juga Allah berfirman yang artinya ketika ada dua orang yang bertransaksi utang piutang maka harus dicatat. Harus ada catatannya diadili dengan secara adil. Kalau memang misalnya utang duit 100 ya catat 100. Kok ketika di catatan itu ada kemudian orang yang berutang itu lupa, maka yang didengarkan adalah catatan. Ketika kemudian tidak ada catatan, maka yang didengarkan siapa? Ketika ada orang mengaku sampai yang punya utang, maka yang didengarkan adalah subiko biyadihi, orang yang mengaku mengutangi, kemudian yang didengarkan adalah orang yang mengaku memberi di tangan dengan sumpahnya. Kedua, ketika memang sengaja Bang Samuri misalnya tidak mau bayar utang, maka itu sangat berat sekali setelah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu riwayat, satu hadis bahwasanya ada salah satu orang yang tidak mau bayar hutang. Ketika diberitahu kepada Kanjeng Nabi tidak mau mensolatinya karena orang itu masih punya tanggungan hutang kepada orang lain. Sehingga
oleh kata para alim ulama, eroknya orang yang punya utang itu tergantung atau digantung diantaranya langit dan bumi, sehingga rohnya itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia masih punya utang kepada orang lain, haknya orang lain yang tidak dipenuhi. Begitu. Jadi kalau seumur hidup itu sampai tinggal tidak bayar utang itu katanya tidak masuk surga, itu benar, tidak masuk surga, benar itu Pak Samuri. Biarpun amalnya banyak, amalnya, sholatnya, zikirnya, semua amal baiknya banyak, akan tetapi orang itu punya hutang yang disengaja tidak mau bayar, maka orang itu tidak akan pernah masuk surga. Sekecil apa itu? Sekecil apapun itu, yang namanya hutang tetap tidak bisa masuk surga. Oh. Jadi saya itu begini Pak Ustaz, karena saya itu ada utang piutang, mungkin saya kurang ingat atau gimana, terbawa emosi. Jadi saya itu di sini nanya dengan Pak Ustaz. Jadi saya itu ucapkan terima kasih lah ya tentang telah penjelasan Pak Ustaz kepada saya tentang utang piutang. Mudah-mudahan lah saya dapat rezeki bisa bayar utang. Jadi begini Bang Samuri sekali lagi. Iya Pak Ustaz. Kalau memang misalnya Bang Samuri ini kan ada tanggungan dengan orang lain, misalnya di warung atau di mana, ketika orang yang bilang itu punya utang, masih ada utang, kemudian di tulisannya itu ada, maka Bang Samuri tetap harus bayar. Mungkin memang utangnya masih ada, belum Bang Samuri bayar, karena memang masih ada catatannya, harus dibayar Bang Samuri. Jangan sampai tidak dibayar Bang Samuri, karena urusan utang ini adalah urusan yang berat. Seperti saya sampaikan tadi, ketika orang itu meninggal dunia, utangnya masih belum dibayar, maka tidak akan pernah masuk surga. Makasih Pak Ustaz. Ya, Saya ucapkan. Ini ganggu ya Pak Ustaz. Tidak ada apa-apa. Ini mohon maaf Bang Samuri, tidak ada apa namanya ini, tidak ada kopi, tidak ada apa-apa nih. Pak Ustaz terima saya sini ini jadi beri pencerahan sama saya, alhamdulillah Pak Ustaz. Karena saya ini butuh betul gitu penjelasan Pak Ustaz. Kalau saya pendek ceritanya Pak Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Samuri, hati-hati Bang Samuri. Ya, makasih Pak Ustaz.